Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kopi Pagi. Kali ini kita akan membahas tentang mata air keabadian, Fountain of Youth atau Ainul Hayat. Fountain of Youth merupakan mata air keabadian, siapapun yang meneguknya akan kembali muda. Dialah sumber mata air yang keberadaannya masih misterius hingga saat ini. Raja Ferdinand sangat percaya keberadaan mata air keabadian. Apa yang tertulis dalam kitab dan manuskrip kuno dinilainya tidak mengada-ngada. Makanya, dia menunjuk Ponce de Leon melakukan ekspedisi mencari letak Fountain of Youth. Ponce de Leon pun akhirnya melakukan perjalanannya. Dia dan pasukannya memulainya dengan melurusi Pulau Bahama. Akan tetapi, hingga akhir hayat, Ponce meninggal dalam pengembaraannya. Dia dikabarkan meninggal akibat terkena panah dari suku Indian. Ponce de Leon oleh ahli sejarah diperkirakan lahir pada tahun 1474 Masehi. Pada September 1493, Ponce ikut terlibat dalam ekspedisi yang dilakukan Christopher Columbus. Ekspedisi diikuti oleh 1.200 pelaut, kolonis, dan prajurit. Katanya, di balik keikutsertaannya, sesungguhnya tujuan utama Ponce yakni mencari mata air keabadian. Benarkah Fountain of Youth benar-benar ada, atau hanya cerita belaka? Dalam Islam, Fountain of Youth merupakan Ainul Hayat. Kisah dan legenda ini mencuat setelah salah satu pengawal terbaik Raja Zulkarnain mencapai mata air tersebut. Dia mandi dan meminum menggunakan mata air Ainul Hayat. Pengawal Raja Zulkarnain itu bernama Khidir. Dia salah satu nabi yang namanya termaktub di kitab suci umat Islam. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh At-Salabi dari Imam Ali, diceritakan bahwa Zulkarnain merupakan raja yang disegani dan ditakuti oleh seluruh dunia pada zamannya. Namun demikian, ia adalah raja yang sangat taat kepada Tuhan, sehingga selalu didampingi oleh seorang malaikat yang bernama Rafail. Ainul Hayat, menurut beberapa ahli tafsir, merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Yang meminum air seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya dijamin oleh Tuhan hingga hari kiamat, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Kembali lagi ke kisah Zulkarnain. Zulkarnain merupakan tokoh yang benar adanya. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai raja. Zulkarnain kerap menghadapi hal mistis selama dia menjadi pemimpin. Dalam Al-Quran, bagaimana Zulkarnain dikisahkan pernah bertemu bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak dengan kekuatan fisik yang luar biasa, setelah bangsa yang pada sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka akan kembali muncul di akhir zaman. Katanya, Ya'juj dan Ma'juj saat ini terkurung dalam satu tempat. Raja Zulkarnain dan armada tentara yang mengurungnya dengan membangun sebuah dinding besi yang sulit ditembus oleh mereka. Kisah paling mistis lainnya, yakni perjalanan Raja Zulkarnain dalam mencari keberadaan Ainul Hayat. Suatu ketika, dia mengutarakan keinginannya kepada Rafail untuk mencari tahu apakah manusia itu bisa hidup abadi. Zulkarnain ingin umurnya dipanjangkan hingga kiamat. Niatnya seumur hidup akan digunakan untuk beribadah. Malaikat Rafail pun lantas menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan air di bumi bernama Ainul Hayat, artinya sumber air hidup. Lalu ia mengumpulkan seluruh pasukannya untuk mencari tahu keberadaan air tersebut. Raja dan rombongan akhirnya mencari tempat tersebut dalam kurun waktu 12 tahun perjalanan. Akhirnya mereka berhasil menemukan tempat terbitnya matahari. Tempat digambarkan adalah sebuah tempat yang gelap. Namun gelapnya bukan seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena adanya pancaran asap. Kemudian Raja Zulkarnain mulai memasuki area gelap tersebut dengan memerintahkan Nabi Khidir untuk menemaninya bersama beberapa tentara yang ikut masuk, dan yang lainnya lagi menunggu di tepi luar area gelap tersebut. Pada saat mereka berjalan, ada bisikan kepada Khidir, "Wahai Khidir, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu terletak di sebelah kanan jurang." Kemudian Nabi Khidir menuju kanan jurang hingga menemukan Ainul Hayat tersebut. Khidir pun turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Khidir mandi dan minum air sumber hidup tersebut. Katanya, dia merasakan bahwa air lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu, kemudian menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Raja tidak mengetahui apakah Khidir telah menemukan Ainul Hayat tersebut. Setelah berhasil meminum air tersebut, beberapa hikayat mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam diutus Allah untuk menjaga air tersebut, baik dari golongan jin, setan, dan manusia yang ingin berbondong-bondong mencari keberadaan mata air tersebut. Beberapa hikayat menyebut kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat atau si mata air keabadian, di mana sebenarnya letak Ainul Hayat tersebut
Beberapa ulama berpendapat bahwa letak Ainul Hayat yang dijaga Nabi Khidir berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itu, banyak kapal dan orang-orang yang hilang ketika melewati daerah tersebut. Karena para setan berbondong-bondong menggeliat tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat.